Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasi. Bab 660 Memenangkan Uang. Setelah mendengar kata-kata Morgan, mata Yoshua berkilat sedikit aneh. Lagi pula, dia cukup baik untuk meminjamkan uang kepada Morgan, tetapi Morgan begitu bodoh sehingga bukannya mengatakan terima kasih malah menanyakan hal bodoh seperti itu. Setelah ragu-ragu sebentar, Yoshua menjawab Morgan dengan suara rendah, "Aku tidak terlalu kaya, tetapi aku pasti lebih kaya darimu." Namun dapat dilihat bahwa ekspresi wajah Yoshua sedikit muram saat ini. Sementara itu, Morgan hanya menoleh dan memandang Yoshua dengan ringan tanpa mengatakan apa-apa. Setelah Yoshua melihat bahwa Morgan tidak berbicara, dia tentu saja tidak melanjutkan untuk berbicara dengan Morgan. Sebaliknya, dia menoleh ke Renata dan berkata, "Nona cantik, bagaimana kalau aku meminjamkanmu 40 juta? Jika kamu menang nanti, kamu bisa mengembalikan uang itu padaku. Jika kamu kalah, aku akan melupakan uang itu. Bagaimana menurutmu?" Jelas sekali tawaran Yoshua kepada Renata sangat menggiurkan, lagi pula Renata tidak perlu mengambil risiko apapun jika kalah. Renata jelas sedikit tergoda saat ini, tetapi ketika dia melihat bahwa Morgan tampaknya tidak peduli dengan Yoshua dan yang lainnya, dia tampak ragu-ragu sejenak. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dengan lembut, menatap Yoshua dan berkata, tidak perlu." Yoshua tersenyum setelah melihat ekspresi di wajah Renata dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Beberapa menit kemudian, kompetisi arena tantangan akhirnya dimulai dan dua pria dengan tinggi hampir 1,8 meter berjalan ke arena tantangan. Salah satu dari kedua orang ini adalah pemain taekwondo profesional dan yang satunya lagi adalah orang biasa, tetapi mereka berdua terlihat sangat kekar. Kali ini, Matteo bertaruh pada orang biasa, tetapi sebagian besar penonton memilih untuk bertaruh pada pemain taekwondo profesional itu. Lagi pula, di mata orang-orang itu, pemain taekwondo yang telah menjalani pelatihan profesional pasti lebih kuat daripada orang biasa yang amatir. Pertarungan antara keduanya sangat seru. Begitu mereka mulai menyerang, mereka menggunakan semua keterampilan mereka. Pemain taekwondo profesional jelas akan menang dan penonton di arena terus berteriak memberikan dukungan dari waktu ke waktu. Meskipun Yoshua selalu sangat murah hati sebelumnya, dia masih gugup ketika melihat bahwa orang biasa itu akan kalah. Di satu sisi, Yoshua khawatir tentang uangnya, di sisi lain, dia khawatir jika Matteo membuat taruhan yang salah kali ini dan akan mempermalukan dirinya sendiri. Yoshua ragu-ragu dan bertanya pada Matteo dengan nada lembut, "Kak Matteo, bukankah orang biasa itu akan kalah?" "Tidak akan." Matteo menggelengkan kepalanya tanpa memikirkannya. Ekspresi wajahnya sangat tenang dan percaya diri. Setelah Yoshua melihat ekspresi wajah Matteo yang begitu percaya diri, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Hampir beberapa menit kemudian, pria biasa yang awalnya hampir kalah mulai melawan dan hanya dengan 3 pukulan, dia langsung menjatuhkan pemain taekwondo profesional. Ketika Yoshua melihat bahwa dia telah menang, dia berteriak dengan penuh kebahagiaan di wajahnya. Raut wajah yang lain juga sangat senang karena mereka semua menang. Segera setelah kompetisi kedua, orang-orang mulai bertaruh lagi dan kali ini mereka masih memilih mempercayai Matteo untuk bertaruh. Satu demi satu pemain naik ke atas panggung dan persaingan menjadi semakin seru. Banyak penonton yang sangat bersemangat. Penonton yang memenangkan uang tentu saja sangat senang dan orang-orang yang kehilangan uang tampak bermata merah. Mereka harus meletakkan semua uang mereka pada pihak penyelenggara di bawah tekanan. Yoshua berteriak pada Matteo dengan ekspresi sangat bersemangat, "Kak Matteo, bukankah prediksimu terlalu hebat? Kita menang lagi, aku hanya beruntung hari ini." Matteo jelas lebih tenang daripada Yoshua dan yang lainnya. Dia menjawab sambil tersenyum dengan sedikit kebanggaan di matanya. Bagaimanapun juga, Matteo adalah pemain sanda profesional. Saat ini, dia bisa melihat kekuatan para pemain. Meskipun dia tidak bisa mengatakan bahwa dia bisa terus menebak dengan benar, dia masih memiliki peluang besar untuk memenangkan uang. Dalam 5 pertandingan kali ini, Matteo menebak 4 dengan benar. Teman-teman Yoshua dan Keisha juga memenangkan banyak uang karena Matteo. Pada saat ini, pandangan semua orang pada Matteo menjadi banyak berubah. Bahkan Renata sedikit bersemangat saat ini. Dia tahu bahwa uang yang baru saja dimenangkan orang-orang ini, cukup untuk membawa ibunya berobat dan bahkan cukup untuk dirinya bersekolah. Renata berasal dari keluarga miskin, jadi wajar jika dia merasa senang dengan godaan seperti itu.
Ketika Yoshua melihat bahwa keseruan ini hampir berubah menjadi situasi yang kaku, dia menoleh ke Morgan dan Renata lalu bertanya sambil tersenyum, "Morgan, Renata, apa kamu ingin bermain bersama?" "Tidak perlu." Morgan menggelengkan kepalanya tanpa berpikir panjang. Lagi pula, lebih dari 200 juta sama sekali bukan uang yang banyak bagi Morgan. Ketika Yoshua melihat Morgan menolak, dia melirik Renata sambil tersenyum dan berkata dengan lembut, "Renata, kamu juga melihat Kak Mateo begitu kuat sekarang. Kami seperti mengambil uang secara cuma-cuma. Jika kamu tidak punya uang, aku bisa meminjamkannya padamu. Setelah kamu menang, kamu bisa mengembalikan uang itu kepadaku. Jika kamu kalah, anggap saja uang itu memang milikmu dan kamu tidak perlu membayarnya kembali." Ketika Renata melihat bahwa Yoshua menawarkannya secara terus-menerus, dia memikirkannya sejenak. Kemudian dia menoleh untuk melihat Morgan. Morgan berkata kepada Renata dengan wajah tanpa ekspresi, "Jika kamu ingin bermain, main saja, jangan lihat aku." Setelah memikirkannya sebentar, Renata berkata dengan lembut kepada Yoshua, "Baiklah, kamu bisa meminjamkan 2 juta padaku sekarang." 2 juta, setidaknya kamu harus bertaruh 20 juta. Aku bisa meminjamkanmu 20 juta langsung. Yoshua menjawab Renata dengan santai dan langsung membantu Renata bertaruh 20 juta. Ketika Renata melihat Yoshua selesai memasang taruhan, ada sedikit kegugupan di matanya seolah-olah dia merasa khawatir dia akan berada dalam masalah jika dia kalah. Sementara itu, Yoshua dan Mateo saling berpandangan dan ekspresi wajah mereka sangat bersemangat. Terlihat jelas bahwa tujuan mereka berdua akhirnya tercapai. Morgan melihat semua ini dengan tenang. Sebenarnya, dia tahu betul dalam hatinya apa yang ingin dilakukan Yoshua dan Mateo, tetapi Morgan merasa dia belum lama mengenal Renata dan Morgan juga tahu bahwa dia tidak dapat mengatur beberapa hal. Awalnya, Morgan berencana untuk meminta Johnson mencari pekerjaan untuk Renata setelah kompetisi arena tantangan ini dan mencari rumah sakit untuk menyembuhkan penyakit ibunya. Namun, jika Renata ingin membayar biaya pengobatan ibunya dengan cara ini, itu adalah urusan Renata sendiri dan Morgan tidak bisa mengaturnya. Seperti yang diharapkan, Renata memenangkan 20 juta bersama Yoshua dan yang lainnya. Wajah Renata sangat bahagia. Dia berterima kasih kepada Yoshua dan Mateo dengan penuh semangat. Setelah Yoshua memenangkan uang, dia bertanya kepada Morgan dengan sangat bangga, "Morgan, apa kamu yakin tidak ingin bermain dengan kami?"